Ada dua istilah yang sering dipakaikan atau disebut sama orang. Yang pertama adalah tafakkur dan yang kedua adalah tadabbur. Sebenarnya mirip-mirip saja. Cuman biasanya kalau tafakkur ini itu berkaitan memikirkan dengan ciptaan Allah. Kalau tadabbur itu biasanya memikirkan atau memahami ayat-ayat Allah yang tersurat. Nah, cuman orang kita ada namanya tadabbur alam katanya. Sebenarnya yang pas itu bukan tadabbur alam, tafakkur alam. Karena kalau tadabbur, ya ini membaca ayat, memahami hadis, itu namanya tadabbur. Memikirkan, berkonsentrasi, mempelajari. Tapi kalau tafakkur biasanya berkaitan dengan ayat kauniyat, ayat-ayat semesta alam. Ala kulli hal, faidatun qala jumhurul ulama. Ini satu faedah. Berkata para ulama-ulama, mayoritas mereka berkata, inna tafakkura ala khamsati aujuhin. Hanya saja sesungguhnya bertafakur itu ada 5 cara. Nah, jadi kalau kita ingin bertafakur, maka kita boleh memilih salah satu 5 cara ini. Syukur-syukur, alhamdulillah kalau 5-5-nya kita bisa melaksanakannya. Di pelajaran yang lalu itu ada disebutkan tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sittina sanatan. 1 saat bertafakur itu lebih baik daripada orang yang beribadah selama 60 tahun. Nah, jadi kalau kita bertafakur di salah satu yang disebutkan nanti oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami ini, maka insya Allah kita sudah mendapatkan ibadah yang lebih baik daripada orang yang beribadah 60 tahun. Tapi jangan juga dipahami, kalau begitu, kalau sudah aku tafakur cuma 1 jam, aku udah lagi beribadah. Kenapa? Sudah 60 tahun ibadah katanya. Itu masalah. Ya, tidak seperti itu maksudnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada kita. Umur kita yang sedikit ini, yang jauh bandingannya dengan para umat-umat zaman dulu, tapi kita bisa melampaui ibadah kita dan pahala kita melebihi umur-umur mereka. Umur umat zaman dulu, para nabi zaman dulu, ada yang 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, bahkan ada yang 1000 tahun. Umur kita, umur umat Nabi Muhammad antara 60 dan 70 tahun. Jarang melewati itu semua. Abah ya berapa sekarang? 25? 25. Karena beliau tidak beruban itu, kumisnya jarang uban ya. Kalau saya ini jenggot aja sudah beruban ini. Masya Allah, mudah-mudahan panjang umur semuanya, Insya Allah. Nah, itu bagi kabar gembira dari Nabi Muhammad untuk kita. Umur kita pendek, tapi kita bisa melampaui pahala kita melebihi dari umat-umat zaman dulu. Nah, salah satunya adalah bertafakur. Nah, kata Syekh Salim bin Sumair, bertafakur itu ada 5 cara. Yang pertama, imma fi ayatillahi. Ada kalanya kita bertafakur dengan ayat-ayat Allah. Ayat Allah ini ada terbagi 2. Ada yang tersurat, yaitu Al-Quran. Ya, firman Allah, baik Al-Quran ataupun hadis qudsi. Dan sebenarnya tadi kalau membaca Al-Quran itu namanya tadabbur. Tapi ala kulli hal, ya, ayatullah, ayat-ayat Allah yang tersurat. Dan yang kedua adalah yang tersirat. Nah, yang tersirat ini yang kata ulama ayatul kauniyat, ayat-ayat semesta alam. Melihat alam semesta, melihat matahari, melihat bulan, bla 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 dan sebagainya. Dan kita mengetahui, dan banyak di media sosial dikatakan berapa banyak non-muslim yang dulu mereka bukan beragama Islam. Mereka belajar ilmu sains, mereka belajar ilmu perbintangan. Dan ternyata ketika mereka mempelajari itu,
dan mereka melihat ayat-ayat Al-Quran, ternyata yang mereka pelajari itu lebih dahulu Allah sebutkan semua itu di dalam Al-Quran. Dan akhirnya berapa banyak di antara mereka yang dulunya tidak beragama Islam, lalu mereka masuk ke agama Islam. Nah, jadi yang pertama, kita boleh bertafakur dengan ayat-ayat Allah, baik ayat yang tersurat ataupun ayat yang tersirat, ayat kauniyat, alam semesta ini. Makanya yang kami tahu, kenapa sih wali-wali Songo itu kebanyakan mereka itu berada di pesisir. Dari Sunan Ampel Wali Lima ya, Sunan Ampel, Sunan Malik Ibrahim, Sunan Gresik, ya sampai ke Bonang Wali Lima ini. Rata-rata semuanya di pesisir. Rata-rata di pesisir atau di pegunungan. Kayak Sunan Muria, tinggi sekali Sunan Muria itu. Kenapa? Karena biasanya orang mencari kedamaian di tempat itu. Di laut atau di gunung. Sampai sekarang. Sampai sekarang kalau orang ingin mencari kedamaian biasanya healingnya ke laut atau di pegunungan. Di pegunungan ada puncak, di laut ada namanya apa? Resort kah apa namanya itu? Begitu caranya. Tapi Allah menyuruh kita bukan hanya hiburan, tapi memikirkan ini semuanya adalah datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Nah, kemudian kata Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami, kalau kita bertafakur dengan ayat Allah tadi, apa hasilnya? Kata beliau, wa yalzamuhu at-tawajjuhu ilaihi wal yaqinu bihi. Kalau kita mengambil jalan satu ini, bertafakur dengan ayat Allah yang satu ini nih, jalan satu ini, maka akan menghasilkan pertama at-tawajjuh ilai, hati kita akan fokus kepada Allah, bahwa kita meyakini, mengetahui tidak ada yang maha kecuali Allah. Itu dulu. Makanya yang kita bilang tadi, banyak para astronot, para ilmuwan, para sains dan sebagainya, mereka setelah memahami ilmu sains, ilmu perbintangan dan sebagainya, mereka masuk ke agama Islam. Yang pertama tadi adalah dari tafakkur dengan alam ini, tafakkur dengan ayat Allah ini, timbul hati kita yakin, hati kita tawajuh kepada Allah. Tidak mencong sana, tidak mencong sini. Kemudian yang kedua kata Syekh Salim, wal yaqinu bihi, dan timbul keyakinan di dalam hati. Para ulama tasawuf mengatakan, yakin itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yakin. Kira-kira di mana yakin kita ini, yuk? Yakin itu terdiri dari 3 tingkatan. Yang pertama disebut namanya ilmul yakin. Apa yang pertama? Ilmul yakin. Yang kedua adalah ainul yakin. Dan yang ketiga adalah haqqul yakin. Ilmul yakin itu artinya kita yakin karena sebab kita belajar, karena kita sebab tahu, karena kita sebab diberitahu. Ainul yakin, kita yakin karena kita melihat dengan mata kepala kita, hissiyah, dengan mata kepala kita. Wa haqqul yakin, tergabung antara ilmu yakin dan ainul yakin, maka timbullah haqqul yakin dengan merasakan itu. Dengan merasakan itu. Bagaimana contohnya? Contoh. Kita ingin bertemu dengan Abah Maimun umpama. Saya pribadi umpama mau ketemu dengan Abah Maimun. Saya mau ketemu dengan beliau tapi tanya dulu dengan murid beliau. Nah, Abah Maimun ada di rumah beliau? Kalau jam segini biasanya ada. Oh ya.
Nah, saya yakin beliau ada di rumah dengan sebab ilmu. Ilmu dari mana? Ilmu dari murid beliau yang mengatakan jam segini beliau ada di rumah. Oke, yakin. Tapi ini masih ilmu yakin. Jalanlah kami sampai ke rumah beliau. Ngelihat sendal beliau ada. Mobil beliau ada. Motor beliau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya ainul yakin. Bebendak sudah. Yakinnya ini sudah naik. Bendanya ada. Loh, dari mana? Kalau saya tahu Abah Maimun ada. Tuh, mobilnya ada. Tuh, sendalnya ada. Tuh, apa namanya ini? Motornya ada. Ini namanya ilmu, apa namanya? Ainul yakin. Bendanya ada. Nah, cuman kata ulama, kalau di ilmu yakin, kita masih nih di ilmu yakin, kita ini masih bisa bergeser. Bisa bergeser, kita punya keyakinan. Atau kita di ilmu yakin, ini bisa bergeser keyakinan kita. Maksudnya bagaimana itu bisa bergeser? Bisa jadi si murid ini bilang, Abah ada di sana, di rumah. Tapi belum tentu beliau ada di rumah. Karena bisa saja beliau pergi ke lain. Mobil beliau ada, sendal beliau ada, motor beliau ada. Iya betul, tapi bisa saja beliau dijemput oleh orang lain. Undangan kemana begitu? Kata ulama, ilmu yakin, ainul yakin, ini bisa berubah, bisa bergeser. Nah, kita kalau masih di ilmu yakin atau di ainul yakin ini, wah itu berat itu. Bisa bergeser itu. Nah, karena bisa bergeser, hati-hati di sini. Berapa banyak orang, kata Nabi, paginya dia beriman, pagi beriman. Sore hari dia jadi kafir. Sore hari dia beriman, paginya dia kafir. Kenapa? Karena belum sampai di hakul yakin. Mudah-mudahan bisa dipaham ya.